kota. Selamat datang kembali di channel aku, All Around Al, Double L. Selamat hari Senin dan selamat bergabung dalam Monday Motivation. Dalam Monday Motivation kali ini, aku bakal nge-review satu buku non-fiksi yang menceritakan kisah inspiratif dari salah satu wanita birasial yang berhasil menggait putra bungsu Lady Diana, Meghan Markle. Aku nge-review buku ini karena kemarin dan mungkin masih ya sampai sekarang lagi panas-panasnya gerakan Black Lives Matter. Gerakan ini dipicu amarah dari warga Amerika karena meninggalnya George Floyd, salah satu warga Amerika kulit hitam yang didokumentasikan lewat rekaman video. Meninggalnya George Floyd ini bener-bener beyond cruel. Aku nggak berani nonton videonya, jujur. Sama sekali belum pernah lihat videonya yang lagi viral itu. Karena ngelihat video-video yang kejam kayak gitu tuh biasanya bikin aku nggak bisa tidur. Cuma sempat ngelihat fotonya yang viral dan lumayan sering berkeliaran di timelineku di Twitter, dan itu aja udah bikin darahku bener-bener mendidih. That was so inhuman. Sebenarnya aku nggak begitu tahu banyak ya tentang sejarah slavery sama rasisme di Amerika, but still kasus rasisme dan police brutality sebenarnya nggak cuma kejadian di luar negeri doang. Di negara kita sendiri kejadian seperti itu juga banyak. But let's just talk about it later, shall we? Setelah aku melakukan riset lebih dalam. Dibanding police brutality, di sini sebenarnya aku pengen berbicara fokus ke masalah rasisme dan equality. Gak bisa dipungkiri kalau sistem di dunia ini cenderung lebih tidak adil terhadap golongan minoritas dan yang lebih lemah. Dan hal ini banyak dirasakan oleh umumnya orang-orang berkulit gelap dan wanita. Sebetulnya atas dasar ini awalnya aku pengen review buku Becoming Michelle Obama, tapi bukunya di tempat tinggalku di kota lain karena yang ada di sampingku sekarang American Princess. So let's just talk about it. American Princess merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Leslie Carroll. Jadi Leslie Carroll sendiri sebelumnya juga udah pernah bikin buku seri non-fiksi Royal Romance. Dia tuh banyak bicara tentang kisah romance anggota-anggota kerajaan. Aku tahu sebenarnya gerakan yang sedang digalakan sekarang itu untuk memperkenalkan buku karangan Black author. But honestly, I don't have any. I'm so sorry. Tapi aku bakal kasih list buku-buku karangan Black author di deskripsi nantinya kalau kalian tertarik. Oke, so apa yang membuat American Princess ini so special? Menurut aku adalah isinya yang merupakan biografi dari dua tokoh influensial tapi dikemas seperti dongeng putri Disney. Isinya ada 13 bab. 10 bab awal menceritakan kisah masing-masing dari Prince Harry dan Meghan Markle jauh sebelum mereka bertemu. Di sini aku nggak bakal nyentuh bab kehidupan Prince Harry ya, karena terlepas dari fakta bahwa kehidupannya begitu berat setelah ditinggal ibunya, bisa dibilang hidup Prince Harry itu sangat berprivilege. He is white, he is a man, he is a royal. Kita fokus ke bab kehidupan Meghan Markle yang berasal dari keluarga birasial di mana ayahnya merupakan orang kulit putih dan ibunya merupakan African American yang merupakan orang kulit hitam. Buat meraih kesuksesannya sebagai aktris, Meghan Markle merangkak dari bawah sampai kemudian dia dapat peran Rachel dalam serial Suits. Peran Rachel di Suits banyak dapat komentar negatif ketika di season 2 dijelaskan kalau Rachel ini merupakan anak dari seorang bapak yang birasial. Banyak tweet di Twitter yang bereaksi mengenai fakta ini, mulai dari sesederhana Rachel is black atau yang bingung kenapa bapaknya Rachel hitam? Rachel kan bukan orang hitam. Sampai yang sangat kasar seperti, ew, Rachel is black? I used to think she was so hot. Dude, a woman needs to be white to be hot? Do we forget that we have Zendaya or Nicki Minaj? Komentar-komentar kayak gitu tuh bener-bener menjijikan menurutku. Tanggapan Meghan sendiri tentang komen ini adalah dia sedih tapi nggak kaget. Karena komen kayak gitu lebih ke mengingatkan dia kalau keadaan di Amerika sekarang sebenarnya cuma lagi membalut perban ke masalah yang sebenarnya belum ada solusinya di akarnya.
Setelah perannya di Suits meroket, Meghan mulai banyak dapet job modeling buat majalah. Di sini dia bakal sering end up frustasi karena hasil cetakan majalah sering ngehapus freckles di mukanya atau bikin kulitnya jadi lebih putih daripada seharusnya. Di sini jelasin kalau hal-hal kayak gitu tuh jadi mimpi buruk banget buat Meghan. Ngilangin bintik-bintik di mukanya tuh kayak ngilangin etnisnya. Padahal bapaknya sering ngajarin dia buat bangga pada apa yang ada pada dirinya. Semacam sering bilang wajah tanpa freckles kayak langit tanpa bintang katanya. Dari sini juga kemudian Meghan banyak memberikan dorongan kepada wanita muda dari berbagai ras untuk menerima kecantikan natural mereka. Dan jika mereka ingin menunjukkannya, berjuanglah. Yang bikin buku ini juga menarik adalah fakta gimana autornya nyeritain bahwa Meghan merupakan seorang pemberontak dari mulai kecil. Pemberontak dalam konteks yang baik. Seperti ketika dia di kelas 7, dia bakal nggak mau cuma nyentang satu kotak aja di bagian etnis. Dia selalu nyentang 2 kotak di bagian etnis. Ini benar-benar nunjukin gimana dia dengan berani bangga menunjukkan siapa dirinya. Di tahun 2015, Meghan jadi pembicara dalam konferensi wanita di PBB sebagai advokat wanita PBB untuk partisipasi dan kepemimpinan politik. For your information, cerita Meghan di sini nih menginspirasi aku ngerjain tugas UAS Corporate Social Responsibility yang membahas Global Reporting Initiative nomor 405 tentang gender equality. Oke, back to Meghan's speech. Aku cukup tersentuh waktu pertama baca speech Meghan ini. Bunyinya gini. Equality means that President Paul Kagame of Rwanda, whose country I recently visited as part of my learning mission with UN Women, it means that he is equal to the little girl at the Gihembe refugee camp, who is dreaming about being president one day. Equality means that UN Secretary General Ban Ki-moon is equal to the young intern at the UN who is dreaming about shaking his hand. It means that a wife is equal to her husband, a sister to her brother. Not better, not worse. They are equal. And when it comes to women's political participation and leadership, the percentage of female parliamentarians globally has only increased by 11% since 1995. 11%? In 20 years? Come on. This has to change. Women make up more than half of the world's population and potential. So it is neither just nor practical for their voices, for our voices, to go unheard at the highest levels of decision making. The way that we change that, in my opinion, is to mobilize girls and women to see their value as leaders and to support them in these efforts. In doing this, we remind girls that their small voices are in fact not small at all, and that they can affect change. In doing this, we remind women that their involvement matters, that they need to become active in their communities, in their local governments, as well as in the highest parliamentary positions. It is just imperative. Women need a seat at the table. They need an invitation to be seated there. And in some cases, where this isn't available, well then you know what? Then they need to create their own table. We need a global understanding that we cannot implement change effectively without women's political participation. It is said that girls with dreams become women with vision. May we empower each other to carry out such vision, because it isn't enough to simply talk about equality. One must believe in it. And it isn't enough to simply believe in it. One must work at it.
Let us work at it together, starting now. Thank you so much. Yang artinya kurang lebih dia menyuarakan bahwa equality itu intinya kesempatan yang sama untuk mencoba, untuk bersuara, untuk berpartisipasi bagi wanita, bagi kaum muda. Equality itu artinya seorang presiden memiliki kesempatan yang sama dengan seorang anak perempuan yang bermimpi untuk menjadi presiden. Bahwa seorang sekretaris jenderal PBB memiliki kesempatan yang sama dengan anak magang di PBB. Seorang istri memiliki kesempatan yang sama dengan suaminya. Seorang anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kakak laki-lakinya. Sama, tidak lebih baik dan tidak lebih buruk. Dalam pidatonya disebutkan juga bahwa seorang anak perempuan yang memiliki mimpi akan menjadi wanita dengan visi. Meghan berharap para wanita dan para wanita muda bisa bersatu dan saling menguatkan. Karena hanya bicara tentang kesetaraan tidak cukup. Wanita harus yakin. Tapi yakin saja pun tidak cukup. Wanita harus bergerak. Jadi bergeraklah bersama mulai sekarang. Pidatonya benar-benar cantik. Aku suka gimana Meghan sadar bahwa dengan statusnya dia membicarakan isu tersebut, dia bisa merubah dunia. Nah, setelah bab ini, setelah gimana Meghan menyampaikan pidatonya dalam konferensi wanita PBB, kemudian dimulailah kisah bertemunya Meghan dan Prince Harry hingga mereka melangsungkan pernikahan. Sangat indah ketika membaca fakta bahwa bahkan ketika akan memasuki keluarga kerajaan pun, Meghan tetap memilih untuk menjadi dirinya sendiri, tidak serta-merta menyerahkan hidupnya untuk diatur oleh peraturan kolot kerajaan. That's just how Meghan is, powerful in her own way. So, that's it. Aku kasih rating 4 dari 5 bintang untuk buku ini karena kemampuannya buat bikin aku nangis waktu baca pidato Meghan dan banyaknya kisah inspiratif dari Meghan Markle dalam buku ini. Kali ini aku nggak bakal cerita banyak tentang author dari American Princess ini. Aku pengen bagi cerita yang masih dalam ranah ras dan equality. Back on 2018, waktu itu aku sedang ngurus kelengkapan dokumenku untuk wisuda. Aku nunggu di kursi di depan ruang administrasi. Waktu itu ada mas-mas juga yang lagi nunggu di bangku itu. Dia orang Papua. We know that generally Papuans merupakan orang berkulit hitam. And I certainly know that meskipun kampusku sangat menggalakkan unity in diversity, but still aku rasa praktik rasisme nggak serta-merta betul-betul nihil di kampus. Faktanya, terkadang teman-teman dari Papua cenderung lebih nyaman berkumpul dengan golongannya sendiri. I think that kinda makes them feel stronger. Aku juga kadang gak berani buat ngulurin tanganku ke mereka. Bukan apa, karena aku takut salah. But this particular person mencoba membuka obrolan. Sepertinya dia lagi mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk ujian sidang. Dia nanya apa yang sedang aku urus. Ketika dia tahu aku sedang mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk wisuda, dia sangat tertarik. Dan dia terus nanya, sampai akhirnya kita bisa engage. Kita bisa ngobrol banyak, meskipun hanya seputar ranah akademis. Long story short, beberapa hari kemudian aku balik lagi ke kampus. Turns out, hari itu, mas yang kemudian aku tahu namanya adalah Yason, sedang menjalankan ujian sidang. Sampai kemudian ketika urusanku selesai siang, aku menyaksikan ketika dia keluar dari ruangan dosen dengan the brightest smile I have ever seen. Dia lulus, and he starts shaking hands dengan seluruh orang yang ada di depan ruang dosen, termasuk aku. I was like, selamat ya mas. And he was like, terima kasih banyak. Kemudian proceed jalan mendatangi gardener yang lagi motong rumput. Aku kaget ketika gardener ini kenal sama masnya. Son, he was like, ya apa Son, lulus? Gimana Son, lulus? Lulus pak. Terus dia dipeluk. Oh my god, that scene. Setelah itu aku dengar kerumunan dari arah parkiran. Piye? Lulus ya Son? Gimana? Lulus ya Son? Terus dia ngedatengin mereka juga ke parkiran. Dia salim ke bapak penjaga parkiran. Saya lulus pak, katanya. Mas Yason dapat buket bunga dari dosen-dosen di jurusan. Turns out, Mas Yason adalah teman Papua pertama yang berhasil menyelesaikan studinya tepat waktu. Equality is very powerful. Di salah satu interview, Mas Yason ditanya, langkah selanjutnya setelah lulus mau kemana Yason?
Dengan tegas dia jawab, saya mau kembali ke tanah Papua. Saya mau jadi DPR. The beautiful message dari jawaban itu adalah Mas Yason ingin mewakili orang-orangnya untuk lebih didengar. Once again, equality is that powerful. Oke, sebelum mengakhiri Monday Motivation hari ini, seperti yang aku udah bilang sebelumnya, aku bakal kasih satu quotes terfavorit dari buku yang aku review kali ini, American Princess. Meskipun sebetulnya isi buku ini banyak banget quotes yang keren, tapi ada satu yang benar-benar jadi kesukaanku, yaitu Meghan bilang, I am enough exactly as I am. Aku cukup menjadi diriku sendiri. That's it. Terima kasih sudah bergabung dalam Monday Motivation minggu ini. Kalian punya rekomendasi buku mengenai equality yang bagus, bisa kalian share di kolom komentar ya. Jangan lupa sisipkan dukungan lewat klik like dan subscribe. Sampai jumpa di tema berikutnya. Assalamualaikum.